Jogja Cul. Oke, sip. Oke, sip lagi. Pertama Akhirnya, kali ya bulan puasa nih kita nih. akhirnya kita ngonten di bulan puasa. Gue juga pertama kali sih sebelum-sebelumnya kalau gue ngonten bulan puasa malah hiatus cuy. Asik, Mager. udah kayak Noah anjir di atas. Udah kayak Primawan nih. Iya cuy, jadi gini. Gue juga mager sebenarnya karena panas kan, maksudnya hawanya beda. Tapi karena ada ikhtiar lagi diusahakan Iya untuk gitu. Makanya cari-cari celah sorean dikit dah gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa nih. Tapi mudah-mudahan Gua barokah lah ya. barokah. Perjalanan jauh itu ya kan. Iya. Minggu depan gue di tempat lo berarti ya. Ya, minggu depan. Gimana kita setting ya? Iya, setting. Semoga ada view yang gue rencanain jadilah view-nya. Oh, lo udah ada planning nih Ada kalau ngebahas planning, apaan? iya. Oke, siap. Di kandang lo Di besok. kandang. Keren. Jadi kalau dilihat-lihat nih, ini lagi bulan puasa. Terus apa tuh namanya? Sore. Ini konten kayak kultum ya? Kayak mau kultum. Kayak kultum. Nunggu buka. Nunggu buka, Nunggu ya buka. kan? Tapi sekarang kayaknya kultum jadi jarang dilihat, cuy. Gue nggak tahu deh anak sekarang istilah kultum tuh tahu nggak sih? Gue ngerasain jadi tuh. Singkatannya apa coba? Gue nggak tahu. Lu Kuliah nggak tahu? 7 menit. Iya, kuliah 7 menit ya. Anjir. Itu mungkin nggak ada yang tahu ya. Iya, Ini. jarang yang tahu cuy. Iya. Karena dulu nih kalau era gue udah di 5:30 tuh pasti kan kayak udah pulang selesai ngaji segala macam, udah di rumah tuh 5:30-an. Iya. Nah buat ke maghrib itu kan nungguin waktu ya, cuma dipantengin TV doang. Kadang-kadang nih, lu gue nggak tahu ngerasa apa enggak ya, ada di TV tuh kayak ada bumper menantikan Ada sama itu ya. sama Menunggu buka kan. sama enggak bumper kayak menantikan azan maghrib sama azan maghrib. Itu kadang-kadang kita miss tuh. Iya, miss ya. Ketika Iya. gue kirain udah azan tuh yang pas menantikan, Iya, ternyata iya. belum, masih ada iklan lagi. Masih ada ngomongnya lagi gitu ya. Ngomong lagi Ngomong lagi. sama iklan biasanya. Iya, sama iklan dia iya. Itu dia sih. Nggak tahu anak sekarang ngerasain apa enggak ya. Iklan sarung kayaknya dah kalau nggak salah. Sekarang ketutup sama iklan marjan. Cuy. Iya, iklan marjan ya. Kalau dulu nih ya, kalau dulu kan ada buku, enggak sih buku bulanan tuh. Oh, Arif Istiqomah hukumnya. Aduh, gue lupa bukunya tuh Kalau ada. era gue Arif Istiqomah kayak ngumpulin ini kan, tanda tangan siapa yang ceramah. Iya, tapi itu maksudnya yang ada di buku itu tuh udah ini tuh misalnya dari subuh dari subuh kuliah subuh ya kan. Terus kayak terawih nanti ada kuliah kultumnya itu. Kalau tempat gua dulu kultum itu setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya menuju terawih itu ada kuliah 7 menit dulu tuh. Karena kalau misalkan di kuliah 7 menitnya kultumnya itu di akhir terawih itu pada pulang tuh yang anak-anak bocah-bocah apa segala macam gitu. Udah pada mulai pulang Tapi lah. emang sebenarnya kalau misalnya terawih pun penuh safnya tuh bisa sih. Habis udah Iya. terawih pun udah. Iya. Mana nih rata-rata main perang sarung sama main petasan. Iya. Perang sarung kayaknya nggak semua daerah masih ya. Tapi kalau petasan di daerah gue masih sih. Petasan ya. Sama sih kalau petasan sih masih ini sih ya. Tapi nggak kayak dulu sih. Kalau dulu kayaknya kita seru-seruan ya. Tapi pas udah kita dewasa gitu berumur gitu. Kayak ngeganggu sebenarnya. Ngeganggu banget sih. Tapi kadang-kadang mikir, gue dulu kayak gitu. Iya. Kan? Kadang gue ngerasa keganggu banget sih sama bocah-bocah yang kadang teriak-teriak apa gitu. Enggak apa, teriaknya aminnya kenceng. Ya gitu kan misalkan amin, kadang-kadang pakai nada amin gitu-gitu misalkan. Itu kayaknya ini apa sih gitu kan maksudnya spam banget ya. Iya, ngeganggu konsentrasi ketika kita lagi sholat gitu ya. Tapi balik lagi serunya Ramadan malah kayak gitu kalau menurut gue terus sih. Sebenarnya anak-anak itu jangan diusir kalau bisa diusir. Ya itu, iya gue setuju banget itu. Main-main segala terserah deh di masjid kalau kata gue ya. Biar betah gitu. Biar tapi betah, di dalam gitu. satu kondisi bercanda juga kadang-kadang berlebihan. Iya. Gitu. Kalau dulu di daerah gue nggak diusir waktu gue masih belum married ya di daerah gue, bahkan disuruh maju ke saf. Iya. Misalnya nggak ada nih, ini misalnya nih bocah tuh bercanda di daerah sini nih. Ini area sini nih emang nggak ada satu nih. Yang ada satu di sini nih, di sini. Iya. Suruh maju, suruh sholat gitu. Jadi lu jangan bercanda, lu suruh sholat gitu. Suruh sholat, suruh maju ke depan. Nggak diusir, dimarahin terus disuruh sholat gitu. Bener juga gitu. Ya tapi kadang gini juga, kalau gue pernah inilah maksudnya kayak ada di sholat lah di perjalanan lagi sholat terus ada anak-anak main kan. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang udah mulai bisa pakai bahasa kasar tuh. Oh iya. Kacau tuh kalau. Nah, terus tapi positifnya dia main di masjid adalah di situ mungkin ada ustadznya atau ada DKM masjid gitu kan. Jadi langsung dinasihatin gitu loh. Maksudnya kayak
sama DKM-nya nggak diusir, maksudnya lu anak siapa lu main-main di masjid pakai bahasa kasar begitu ya kan, nggak kayak gitu. DKM-nya tuh malah malah kayak nasihatin baik-baik, gini nggak apa-apa main di sini tapi nggak boleh pakai bahasa ini ya, itu tuh nggak boleh lah apa segala macam. Gue dengerin tuh, gue sambil lagi main HP lah, lagi Di sholat situ di main HP masjid. lo. Enak banget bridgingnya gue. Iya. Main HP gue, maksudnya lagi ngeliat-liat HP lah gitu sambil istirahat gitu. Habis dari perjalanan lah, gue lupa, pokoknya gue pernah ada momen kayak gitu, terus ada anak kecil ngomong-ngomong kasar gitu, terus dinasihatin apa segala macam tapi nggak diusir gitu kan. Jadi gue kalau gue Pengurus masjid lah ya. iya, gue makanya gue setuju kalau misalkan anak-anak kecil tuh main di apa namanya di masjid itu ya jangan dilarang, tuh gue setuju gitu kan, karena mungkin di situ timbullah pemikiran-pemikiran positif itu di dalam masjid gitu loh. Coba kalau misalkan dia dilepasin entah di rental PS atau rental di warnet makin atau apa, kacau. kan makin kacau Ngomong bahasa-bahasa, kasarnya malah berkembang. malah berkembang, Kosakatanya makin banyak. kosakata makin banyak gitu kan. Ya kita ngalamin hal itu ya kan, Iya, ketika kita gitu. nanti udah punya anak jadi mikir gitu. Harusnya nggak boleh gitu. Iya. Kalaupun ada kondisi dengan sangat terpaksa, mungkin kan konotasinya itu emosi gitu. Iya. Nggak asal nyebut dengan kata-kata kasar kayak gitu. Cuman anak kecil ya memang belum ngerti banyak Iya. hal dengan apa ya, perjalanan dunia ini. Betul. Ya, terus kayak Yang digerak-gerakin suruh bersih-bersih juga kadang-kadang anak kecil seneng kan, malah main perosotan lah apa segala Iya, macam jadi gitu kan, jadi kayak kegiatan-kegiatan. bahasanya itu Iya alamin kan, gue juga pernah lah gitu, maksudnya jadi kegiatan-kegiatan yang positif juga, anak-anak di masjid terus disuruh apa namanya ngepel atau apa gitu kan, malah renang dia di dalam masjid, dan itu seru gitu, maksudnya positif kalau kata gue sih. Terus gue jadi inget ya dulu kan kalau TPA gitu ya sore kan suka ada sholat bareng gitu, sholat asar bareng, sholat maghrib bareng sebelum pulang gitu Iya, misalnya. sebelum pulang ya. Nah si ustadz itu atau si kakak-kakak yang Iya Pak, ngajarinnya, kayak kakak pengajar pembimbing ini, ya, pembimbing. berarti kan rata-rata mereka lulus menjadi pesantren ya, dari pesantren kan lulusan. Iya, kadang masih kuliah juga Ya gitu masih ya. kuliah sambilan lah dia nyari Sambilan ya. pengalaman kan. Yang nyuruh imamnya satu anak nih, udah kamu imam, Iya. imam ya, kamu imamin teman-teman kamu ya, Eh gitu itu misalnya gitu kan. gue pernah ngalamin lagi. Terus dia ngawasin tuh. Iya, dari gue pernah belakang, ngalamin lagi ya. ngawin dari belakang, Hah. posisi kaki sujud kita nggak ada yang bener di Ah apa iya. namanya, disabet tuh. Bisa buat pakai buku kadang atau pakai pakai apa gitu, tongkat, pakai iya. tongkat ya. Cetut, Iya. lah. Nah, itu momen juga sih, gue pernah sih ngalamin kayak gitu. Dalam hatiku gimana, pesantren ini gue kan lebih keras Lebih lagi. keras lagi ya. Tapi karakternya jadi apa ya, kebangun lah. Iya. Kalau misalnya memang dia bertahan dengan satu tujuan, yaitu menjadi entah itu alim ulama atau orang yang aktif di dalam keagamaan, karakternya jadi sih. Iya, karakter jadi. Dan ternyata itu yang lo maksudnya kayak kalau kayak gue sih, kenapa gue nggak seintens itu ke agama ya waktu kecil ya, gue mikir ya gitu, maksudnya gimana sih, terus akhirnya gue gede dengan kondisi yang secara agamanya kurang banyak, jadi kayak ada perasaan kenapa gue nggak dulu itu sih gitu, maksudnya kayak mendekatkan diri itu ke orang-orang yang agamanya bagus, terus mungkin gue larinya juga punya apa namanya, punya linknya tuh link yang entah pesantren entah apa gitu kan. Kalau gue sih ada perasaan kayak gitu sekarang ya, maksudnya sekarang ini kayak toh hal-hal kayak gitu tuh di zaman sekarang itu yang modern sekarang lah, itu nggak yang apa sih namanya, nggak yang di bawah lah gitu kan, maksudnya Secara moral ya. secara ekonomi bahkan gitu kan. Mereka kadang-kadang ada yang lulusan pesantren jago usaha, jago punya Basically iya gitu kan, entrepreneur juga punya ya. entrepreneurnya gitu kan, ternyata gitu. Akhirnya kepake nih di zaman gue udah gede, udah tua kayak gini, yang teman-teman gue yang lulusan pesantren yang bisa dikatakan nggak belajar apa itu ilmu ya umum secara banyak kayak gue gitu kan, sekolah di sekolah umum gitu, tapi ternyata dia secara ke masyarakat itu kayak bisa bikin usaha, punya karyawan, bagus ya? iya organisasinya bagus, bikin karyawan, leadershipnya juga bagus gitu kan, karena mungkin di pesantren kan dilatih juga kan, yang gue kan pernah semi pesantren kan, gue kan nggak pesantren amat, jadi kan memang ada organisasi yang di situ memang kayak kita tuh harus ngormatin atasan, pimpinan apa segala macam, itu di situ tuh terjaga banget sih gitu. Jadi kayaknya leadershipnya kalau lulusan pesantren menurut gue bagus sih biasanya gitu. Banyak juga ya dari ngebahas di masjid Ya di larinya pesantren ya kan. pesantren ya, karena pengalaman juga lah ya, pengalaman Tapi kalau hidup. misalnya di momen puasa ini nih, ngeliatnya sih gue yang lagi hype nih,
ngebahas takjil cuy, Iya. berburu takjil. Berburu takjil. Yang non muslim berburu takjil juga seru Iya. sih jadinya, ada challenge seru. Ada ya betul. Kalau dulu gue sama teman-teman gue yang non muslim ya kita sepedahan tuh, udah sore kita Udah sore, sepedahan. iya. Iya, jadi ada daerah misalnya itu kayak daerah tempat orang-orang pada jalan-jalan di situ lah, itu ngabuburit sambil Ada spot lah, nyantai. spot Iya, buat spotnya kan heeh. itu seru-seruan aja gitu sambil setiap selama bulan puasa itu sih. Kalau misalnya nggak kalau misalnya lagi libur TPA, biasanya Sabtu Minggu libur kan, pas lagi kayak gitu janjian tuh kita main tuh dari sore, itu dari situ tuh ngabuburit tuh dari jam 3 udah, kalau nggak setengah 4 di jalan tuh naik sepeda sih gue. Baru tuh udah pengen SMP SMA baru motor muter-muter aja ke orang bego. Tapi sekarang sebenarnya muter-muter bukan ke arah bego, pengen dilihat cewek biasanya anjir. Pengen kenal cewek, pengen lihat cewek biasanya. Jadi kadang cewek juga masa puber ya. iya puber soalnya. Kadang cewek juga mungkin kayak gitu kan, pengen kenal cewek, pengen kenal cowok gitu kan di jalan yang atau beda apa. sekolah atau apa Iya, beda sekolah atau apa kenalan itu. Karena gue ngerasain juga sih kayak gitu. Ya kan? Enggak yang muter-muter ngajal, sebenarnya ada tujuannya gitu kan. Tapi sekarang muter-muter ya jarang pakai sepeda, itu pertama. Terus Iya. kedua tempat takjilnya tuh udah banyak banget cuy, beda sama gua. Jualan iya banyak betul. banget. Di daerah gua aja nih kayak Iya. di daerah gua nih ada jalan gitu, sore kayak biasa aja, cuman pas lagi bulan puasa tuh kayak ngejamurnya banyak banget cuy. Ya gue sih alhamdulillah juga, itu kan ladang rezeki mereka gitu Iya. jadi enak aja, banyak pilihannya gitu kan. Dan gua nggak nyangka yang jadi challenge berburu takjil jadi banyak banget gitu Iya. Ya sekarang kan lagi apa namanya, lagi yang non muslim. Tapi pluralismenya dapat banget. Iya, pluralisme gitu kan. Jadi yang non muslimnya jadi kayak merasakan momen Ramadan tuh seru gitu kan. Jadi yang apa namanya, yang merasa keseruannya Ramadan itu ya bukan umat muslim, ternyata orang-orang yang beda agama, yang bukan muslim juga ternyata seru nih gitu kan. Entah berburu takjilnya, entah apanya gitu kan. Atau enggak pas lagi momen lebarannya mereka keliling juga foto bareng, posting di Iya, sosial media gitu kan. itu banyak banget sih yang non muslim. Bukber juga mereka seneng loh. Oh iya, bukber ya. Bukber tuh mereka seneng banget tuh. Ya kita kan Bukber. pernah punya teman lah yang non muslimnya di satu kerjaan bareng tuh dulu. Maksudnya dia kalau bukber kan kayaknya momen dia untuk ini juga, kebersamaannya buat dia seneng lah gitu. Dia kayak kalau gue sih rasanya dia ngerasa dihargain, ngerasa ada di circle itu. Dia nggak dipandang beda gitu, walaupun lu bukan muslim tapi lu tetap kita ajak untuk bukber gitu kan. Lu kan teman kita satu kerjaan gitu kan, segala macam. Dan itu memang ya muslim memang seperti itu kan, setahu gua. Maksudnya kalau memang bener apa namanya, istilahnya kan Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya mungkin salah satunya sih seperti itu. Gue sorry nih. Gue kosong soalnya. Rahmat bagi seluruh umat lah, seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam, kasih bagi seluruh alam lah, kayak gitu kurang sama umat yang lain gitu. Maksudnya mungkin bentuk salah satu rahmat kasih sayang Allah kepada dari apa namanya Islam itu sendiri, ya mungkin ya gitu. Jadi kayak ya baru tahun ini sih kayaknya kayak masalah takjil aja jadi hype ya, jadi pembahasan gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya udah lama mungkin. Zaman dulu mungkin iya, tapi kan mungkin mungkin ya yang gue lihat kayak non muslim mungkin agak malu, agak nggak enak gitu kan. Agak itu kan maksudnya bukan karena itu dagangannya orang Islam, tapi kayak itu kan mereka buat menjanjikan buat orang Islam gitu kan. Tapi kok kita beli, mungkin dulu berpikirannya kayak gitu kan. Ternyata memang ya namanya orang jualan juga mau siapa aja yang beli nggak masalah. Lagi gitu. Gorengan lagi enak sama lontong. Ya. Sambal kacang lagi ya, anjir. Terus satu lagi nih, selain tadi ada yang non muslim ikut berbuka juga, bahkan perusahaan-perusahaan yang bosnya non muslim pun memang jadi agenda rutin juga. Iya. Walaupun si bos itu non muslim, tapi dia udah nyiapin nih budgetnya, nganggarin gitu, budgetnya buat kalau ada bukber kita nganggarin sekian ya. Iya. Dan itu menurut gue kalau memang dia nggak toleransi, nggak ada. Iya. Tapi karena dia punya rasa toleransi, si bos-bos ini jadi punya anggaran, itu sih yang menurut gue keren itu. Agenda bagus sih, maksudnya kayak agenda rutin terus positif, mempersatukan antar karyawan gitu kan. Jadi kayak nggak yang apa sih, nggak yang cuman ngajak makan doang nih gitu kan. Tapi dari sisi ada momennya. Iya, religi kan, sisi religinya kan tinggi tuh, yang muslim lagi pada
puasa terus buka bareng gitu kan segala macam. Jadi kayak kebersamaannya tuh kita datang di situ bareng-bareng sama-sama lapar nih gitu. Ya nggak sih? Bener, Iya kan? bener banget. Sama-sama lapar semua gitu kan. Mungkin yang teman-teman yang non muslim juga nahan-nahan gitu kan. Maksudnya nggak biar nggak sampai nyinggung makan di ini akhirnya dia nahan lapar juga gitu kan. Terus akhirnya kumpul bareng di dalam satu apa momen itu mau makan bareng. Jadi kayak saling mengasihi gimana sih gitu kan. Jadi nggak apa namanya nggak yang berebut juga nggak yang ini juga karena ya datang bareng lapar bareng yuk kita makan bareng lah kurang lebih kayak gitu sih. Aja langsung buka puasa. Ajan buka puasa gitu kan. Terus lupa sholat maghrib biasanya. Terus oh iya ntar kita bahas lagi tuh next time tuh masalah Lupa buka sholat puasa. maghrib, Masalah buka puasa. lupa terawih itu kalau udah kayak gitu tuh biasanya tuh fuck lah gitu. Kadang gue mau menjaga-jaga pengen nggak lepas terawih itu kadang-kadang ya. Tapi kadang-kadang kalau udah bukber gitu pasti kayak Susah momennya. susah banget anjir gitu. Pasti kelewat pas bukber gitu. Nah, terus momen-momen ini juga nih kalau misalkan cerita Puasa. puasa bukber itu biasanya yang gagal-gagal gimana sih kalau kita udah ngerencanain gitu itu tuh Iya, pasti yang nggak datang, yang nggak datang. iya teman-teman Iya, iya. tongkrongan kita atau teman-teman sekolah kita dulu biasanya tuh yang akhirnya gagal tuh ya gak sih? Gue dulu Kadang sama teman SMP gue sama SD, gue salah satu orang yang gerakin lah setiap ada bukber. Itu biasanya dari min berapa sebelum bulan puasa udah dibikin grup. iya tuh. udah dibikin grup. Iya, Iya, pakai iya. line tuh biasanya. Iya, tuh. iya. Kalau nggak dulu BBM lah masih ya kan. Belum ada WhatsApp, belum begitu populer lah ya kan, udah penggunaannya. Kayak gitu. Udah bikin tuh grup. Ntar nih udah hamil berapa? Kan gue kan mikir juga kadang-kadang buat diri gue. Iya. Gue amannya di minggu keberapa nih? Masih bentrok sama teman gue yang lain gitu. Iya, Mikirnya iya. gitu kan. Gue ngeset tanggal segini nih. Gue lempar dong pertanyaan itu ke teman-teman yang lain. Ntar lo mau nggak di tanggal segini? Gue bikin kan. Ya udah. Oke. Udah hamil berapa? Itu biasanya kan entah itu di hari biasa atau di weekend kan. Kalau misalnya udah hamil 3 nggak ada kabar udah kelar tuh. Iya. Belum masalah DP nyari tempat. Iya. Gue kan pasti yang kayak gitu-gitu tuh gue tuh urusan itu. Sama Oh temen gue iya. tuh lagi ada ya kan. Nyari tempat trip, ya udah siap. Udah kayak gitu. Udah kena tombok kan udah sering tuh beberapa kali kejadian kayak gitu. Sampai pada titik kayak ngumpul kita aja yuk. Iya gitu ya akhirnya. Gak usah banyak satu angkatan gitu atau satu kelas, gak usah deh gue. Iya. Akhirnya gue kayak gitu tuh dari 2017 2018 apa ya gue kayak gitu. Jadi kalau ngumpul ya yang gitu-gitu aja, dan bahkan sama temen SD gue pun ngumpul sama itu tuh aja. Jadi ada sekitar 4 orang cewek terus 5 orang cowok termasuk gue biasanya gitu. Paling banyak itu personilnya 10 lah kalau lagi banyak yang ngumpul gitu ya kan. Iya. Terus pas yang cewek-cewek udah mulai nikah, terus triggernya gue nikah yang cowok pertama kali, udah jadi mulai agak ya jarang susah ngumpul ya gitu. Padahal dulu walaupun nggak bukber pun kita emang agendain setiap bulan tuh pasti ketemu. Oh iya. Karena dari Sama sih. kecil, Iya. coy, dari kecil banyak insight baru lah kalau ngobrol sama teman-teman SD gue. Iya. Sama Gitu, cuy. kalau gue tuh yang teman yang di tempat yang pernah kita ngonten tuh. Itu dia Kampus lo. teman kampus kan. Jadi kan tuh gue di situ itu ada banyak yang seangkatan nih, tapi ada yang beda kampus, ada anak UIN, anak kampus-kampus lain dah. Ya? Tapi satu circle, tapi kita ngobrol di situ lah di ruang lingkup di situ lah areanya gitu kan. Nah, terus ya ada yang udah kerja juga, ada yang apa segala macam pada saat gue waktu itu nongkrong di situ di daerah Ciputat gitu kan. Nah, terus ini trik sih sebenarnya, triknya kalau misalkan susah ngumpul, kita pernah misalkan ntar ngumpul di kita bukber di ini ya, di salah satu restoran lah gitu kan. Oh ya, jadi bener-bener kayak pokoknya nanti hari ini datang gitu kan, di grup itu datang di restoran ini gitu kan. Nah, pas kita udah datang nih, udah pada bisa ternyata kan ke restorannya ternyata udah full book gitu kan. Itu mau kemana coba? Tapi gue ada juga satu momen juga gini, gue ada temen yang suka bukber juga bareng, tapi cuman berempat doang. Dia sama bininya, gue sama bini gue. Iya. Gue sampai satu momen gini, kita on the spot aja kalau mau. Iya. Kadang-kadang berangkatnya habis sisa cuy. Oh iya. Jadi menghindari aura-aura bete. Yang penting ngumpulnya kan. Yang penting ngumpulnya, menghindari aura-aura bete. Ditambah lagi udah ada anak nih. Iya. Yang pasti dia punya anak, gue punya anak juga kan. Aura bete itu makin beban ketika jadi orang tua. Kayak gitu cuy jadinya. Ya lucu lah mau kayak gitu ya kan. Apalagi nih ada satu restoran misalnya lagi hype banget.
English ya, Aduh, ya. Aduh, itu mah pusing dah kalau kayak gitu. udah ini dah. Heeh. Kalau nah kenapa yang bikin gue kesel itu udah booking tempat ternyata teman-teman gue pada nggak jadi, sering kayak Oh iya, gitu. seringnya kayak gitu. Jadi kayaknya Yang pengen tadi lu bilang banyak yang hilang, iya, nggak ada kabar. heeh. Lebih baik on the spot gitu ya Iya, maksudnya. sampai akhirnya gue ngobrol sama temen gue, kayak ngumpulin nih aja, gue bilang. Dengan kalaupun ada satu dua orang ada yang nggak jadi, paling cuma satu dua orang, jadi nggak terlalu kosong banget gitu. Ini gue juga sendiri belum ada info nih karena gini, karena kita pernah ngadain akhirnya pada saat kita tadi tuh kadang ada entah full book lah, entah ada yang tiba-tiba ngilang lah, bener juga tuh ada yang tiba-tiba nggak ada bisa dikabarin lah pada saat hari H. Itu kita akhirnya di rumah teman, di Nah salah itu satu juga rumah teman. itu juga bisa tuh solusi tuh, Solusinya tuh malah akhirnya makin akrab tuh. iya. Jadi lu bisa datang kapan aja. Kalau misalnya lu masih ada acara kantor atau apa, lu bisa datang ntar nyampe rumah gue Isa gitu Nyusul kan. aja nyusul. Nyusul gitu kan. Jadi kita di situ nongkrong bisa sampai jam 10, jam 11 malam tuh baru pulang Jadi gitu. nggak cuma bukber tapi silaturahmi. Silaturahmi gitu kan. Jadi Itu pernah solusi tuh tuh kalau di solusi rumah. ya. Gua kayak gitu Gua tuh. pernah ngerasain Iya, juga. pernah ngerasain kan gitu. Pernah. Akhirnya di rumah aja akhirnya. Nah, ini yang kemarin gue udah ngobrol-ngobrol juga sama temen gue tuh, sama temen kuliah gue, jadi rencananya cuman memang belum fix aja nih mau di rumah siapa gitu kan. Ntar misalkan kayak harus patungan apa segala macam kan, nanti yang masak siapa apa segala macam ya, atau nanti mungkin beli di luar gitu kan, belum fix sih gitu kan. Kadang-kadang kalau misalkan di antara teman-teman ini yang menawarkan diri biasanya cepet tuh, di rumah gue aja, jadi dia udah Mau direpotin lah. iya, mau direpotin, entah nyokapnya masak lah atau saudaranya ikut masak apa segala macam, terus ntar kadang-kadang patungan berapa udah seikhlasnya kita aja misalnya gitu ya, lo terserah lu deh mau patung atau mau dibeliin makanan juga nggak apa-apa, kata temen gue biasanya kayak gitu. Dan yang hal kayak gitu pasti terjadi, Iya, gitu. benar-benar. Entah gue datang cuman gue bawa martabak atau apa gitu kan, misalkan gue datang tuh pura-pura bawa Makanan lontong. ini jadi temen ngobrol kita. Iya gitu kan, sampai Bukan menemani cuy. malah sampai banyak makanan karena gue bawa, misalkan udah nggak usah, ntar gue siapin makan malam dari gue nih, tuan rumah nih, Iya. ya kan, lu terserah bawa tajil deh gitu kan. Ya udah pokoknya kita nggak ada yang lu bawa lontong, ya ini nggak ada, kadang-kadang lontong 2 orang 3 orang gue lontong gitu kan, Malah jadi over ya. iya. Akhirnya bagi tetangga tuh. Ya, ini bagi tetangga gitu kan, ada kebanyakan ya kan lontong nggak gitu, ntar ada yang bawa gorengan, ntar ada yang bawa kue cucur lah apa gitu kan istilahnya gitu kan, yang di dekat rumahnya gitu kan. Nah, itu selalu sih, berapa kali gue momen buka puasa akhirnya di tongkrongan gue tuh di Ciputat itu akhirnya kayak gitu terus setiap buka puasa, udah nggak pernah lagi sok-sokan ke rumah makan atau resto lah, karena ya itu entah full book entah tiba-tiba ada yang hilang gitu. Kalau gue gini, kalau misal udah jadi ke rumah makan atau restoran, akhirnya pasti ada satu momen pindah yuk. Akhirnya ke warkop terus. Iya, ngobrol. lanjut. Karena kurang waktunya. Iya, karena kurang Nggak waktunya, enak dong nggak makan. Iya, Makan, kelamaan ngobrol. Iya, bisa iya, sampai jam 2 benar-benar. jam. Akhirnya pindah tuh. Kayaknya solusinya itu sih kalau menurut Kalau nggak ke warkop, cari tempat roti bakar biasanya. Iya, roti bakar ya. Kayak gitu tuh. Udah jadi hal yang lumrah tuh, ntar naik motor, bawa. Iya. Bisa ada yang mau naik mobil. Iya, Gitu iya. aja gua. Dilanjutnya kayak gitu ya Iya, biasanya. dia gitu karena kurang puas cuy, karena Kurang puas. ketemunya jarang. Ketemunya jarang. Terus kalau Masih banyak punya waktu pasangan, kita iya, juga gitu punya kan. pasangan kan pasti kan lebih jarang lagi gitu kan ketemu temen gitu. Padahal kan kapan lagi cuy ngobrol sama lu pada gitu. Iya, iya. Karena sih gue temen-temen SD gue yang nonton mungkin. Iya. Ya pasti sih kalau Gue momen-momen lebih banyak bukber. sering bokap gue tahu gue mainnya sama itu doang. Nah. Kalaupun gue nongkrongnya pindah-pindah tempat, dia tahu teman gue tuh kesortir gue main. Jadi kalau misalnya bokap gue nyari gue tuh gampang gitu. Walaupun misalnya nih gue nggak balik, nginepnya di rumah siapa gitu. Momen-momen bukber juga kayaknya sih tinggal seminggu lagi sih kayaknya, untuk Udah minggu sih kemarin digawain gue. minggu depan sih kayaknya udah momennya pada pulang kampung ya. Di awal bulan ya kan, di awal bulan Sebelum April. di atas tanggal 5 mungkin ya udah pada. Iya, maksudnya itu udah ya awal bulan itu ya, awal bulan tuh udah kemungkinan pikiran pulang kampung. Ini sekarang masih tanggal 24, jadi mungkin sampai akhir bulan masih ada aroma-aroma untuk bukber tuh masih enak lah, maksudnya kayak untuk ajak-ajakan bukber tuh masih apa namanya, kita bisa ngedatengin lah. Tapi kalau udah mendekati lebaran seminggu kayaknya kadang-kadang udah kepikiran pulang Kecuali kampung gini, lah itu gitu. tadi, kecuali temen deket dan Iya, di rumah. iya, dekat atau di Yang rumah. penting ketemu aja deh. Iya, yang nggak penting usah ketemu pakai aja. planning yang aneh-aneh. Iya. Kayak gitu sih cuy. Ya kita nggak harus buka di situ juga kadang-kadang, ya kan, kita bukanya udah di jalan atau gimana terus kita ngobrol gitu udah. Momen-momen Itu momen-momen banget sih itu. Momen yang nggak bisa dilupain sih, maksudnya kayak gitu, hal-hal kayak gitu tuh. Kalau gue dulu di gawean yang lama nih, ada momen gue nggak tahu ya, di divisi gue tuh
beda-beda cabang tuh ngadain bukber aktif tuh. Oh. Cuma divisi gue doang tuh, divisi customer service aktif. Mhm. Kalau nggak salah tahun ini juga sama sih, gue liat postingan teman gue aktif juga, masih aktif gitu. Pokoknya yang jadi lo kelihatan nih bocah-bocah yang sepuh udah berapa tahun tuh udah ketahuan kan. Terus pegangan bisa, wah pegangan ini toko ini nih kayak gitu, udah paham. Udah Terus paham ya. demennya lagi gue pakai dress code. Oh Dress code iya. udah dijanji, udah apa, udah kita set Warna lah. warna apa gitu Iya, ya. gitu. Seru aja. Terus setiap bukber tuh kayak lu kayak lagi ada di ini, kayak lagi ada di suatu acara, ada MC-nya, terus Oh bikin iya. games, bener-bener bukbernya tuh apa ya, hidup. Iya, Hidup. iya. Jadi nggak walaupun lo beda-beda toko nih, lo nggak didimin buat ngobrol masing-masing. Berarti after itu ya, after iftar ya. Iftar tau nggak? Iftar itu buka puasa. Ya, jadi setelah buka puasa makan apa segala macam baru tuh ada acara gitu ya. Iya, Ada kayak gitu. game, ada apa gitu ya. Udah kayak Seru gitu. juga sih, seru. Seru banget. Ada Jadi door prize kali gitu ya, gitu-gitu. drone press nggak ada, Nggak tapi kayak kita tuh ngobrol sharing-sharing. Bahkan di bukber terakhir gue itu kita tuh ini tahu sharing masalah-masalah di toko. Ngobrol. Nih ngomongin orang enggak? Enggak ngomongin orang. Punya apa lagi yang lagi hype, entah itu masalah, entah itu pencapaian atau apa. Jadi kita ngomong di depan masalah mereka pakai mic ya. problem solving kali gitu ya. Ya, bisa kayak gitu. Iya, Kayak gitu. Terus tim head office juga datang, diundang. Oh, iya iya iya. Kalau kayaknya sih departemen gue doang sih yang kayak gitu sih. Iya sih kayaknya sih. Kalau dilihat dari ini ya. Kalau gue sih belum pernah sih. Oh, setiap tahun cuy. Jadi bahkan ada yang udah resign pun masih ada yang datang sih. Cuman kayaknya pas udah kesini sini nggak terlalu banyak banget. Kalau dulu gua banyak banget sih. Jadi satu restoran itu bisa penuh ya anak-anak divisi gua doang waktu itu yang beda-beda cabang. Oh, ngumpulnya di restoran gitu ya, di resto gitu ya. Restoran iya, dari misalnya bahkan waktu itu Pak ada yang dari mana ya? Serang mana ya? Kan jauh ya ke daerah Tebet ya. Dia libur kali ya. Bisa jadi ngeset libur. Ngeset libur tapi kali dia. bela-belain gitu biar bisa ngumpul gitu momennya. Karena kan selama ini kita ngobrol itu cuma di grup Jabodetabek atau Ya, nasional. memang beda sih, memang beda walaupun ya gue kan ngerasain juga ya, walaupun beda departemen dulu. Kalau di saat kita ngumpul kayak gitu-gitu tuh kayak banyak insight baru sih. Iya, Itu pasti itu obrolannya. Akhirnya kita nge-share ke internal kita. Iya, internal kita gitu. Itu apalagi yang dari daerah ya, yang dari daerah terus pasti mereka ada keinginan untuk bisa datang ke Jakarta untuk sharing sih. Betul. Pasti yakin gue. Karena di daerah itu rata-rata infonya kadang-kadang suka delay. Iya delay bener, ada nggak delay, nyangkut dulu. Misalnya orang-orang anak Jabodetabek udah di tahap ini, di mereka belum. Iya. Gitu. Banyak faktor lah. Banyak faktor ya jadi kalau dulu sih ya gue liatin yang antusias malah yang dari itu bener dari Serang, dari kalau misalkan ketemu nih apa sih namanya, kalau ketemu semua toko itu apa namanya, Catering kayak gitu ya. bukan apa sih, kayak ada materinya apa, TW ya, istilahnya TW, temu bicara itu mereka ini aktif gitu kan untuk nanya untuk apa sih, ngasih tahu problem-problem apa di lapangan di tokonya dia dulu ya gitu kan. Jadi ya momen-momen kayak bukber atau apa pastinya akan jadi satu hal yang menurut mereka sangat penting untuk mereka hadiri gitu loh. Mereka datang bisa sharing, bisa ketemu, bisa silaturahmi, itu yang penting sih menurut silaturahmi sih nomor satu. Itu nomor satu, silaturahmi sih. Jadi kayak udah lama nggak ketemu, udah lama nggak ini. Kalau setelahnya itu kalau misalkan dibilang silaturahmi rezeki itu bisa jadi tuh. Setelahnya tuh biasanya tuh ketemu link. Ntar lu ngamar tempat kerja gue aja, atau misalnya gue lagi butuh orang buat ini nih gitu kan, lu bisa nggak gitu kan, atau mungkin atau mungkin ada temen gue yang usaha laundry gitu misalkan, tiba-tiba oh ini nih di tempat kerjaan gue suka butuh laundry nih yang spek besar, apa lu bisa nggak apa segala macam gitu kan. Kadang-kadang kan kayak gitu tuh, ada obrolan baru yang koneksi baru, link baru yang ternyata teman-teman kita tuh butuh dengan tenaga kita atau kinerja kita gitu kan, atau mungkin sebaliknya ya, apa yang ada di temen gue itu yang gue cari sebenarnya gitu kan, tapi karena kita jarang ketemu kita nggak tahu gitu kan. Ya seperti itu. Akhirnya momen buka puasa ini jadi buat nyatuin silaturahmi ya. Iya betul silaturahmi gitu. Oke, next bakal kita bahas masalah buka puasa ya. Menunya apanya nih? Nanti aja. Pokoknya kuliah 7 menit jadi setengah jam kalau di sini. Siap. Bener gak? Kulti 30 menit gimana? Sudah dikit lagi kita buka cuy. Iya dikit lagi kita. Ya kayak biasa sih, nggak ada closing statement apa-apa dari gue. Yang penting selamat berbuka puasa. Belum pada sehat lah. Thank you cuy. Oke, thank you.